Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Video pria menendang sesajen di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak seorang pria membuang dan menendang sesajen di lokasi tersebut. Polisi pun kemudian memburu pria dalam video tersebut. Belakangan diketahui siapa sosok pria tersebut. Pelaku diketahui sebagai relawan di lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Diduga sesajen yang dibuang berasal dari tradisi ruwatan warga. Ruwatan adalah salah satu ritual penyucian yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dan Bali. Dalam bahasa Jawa, ruwatan sama dengan kata luar yang berarti dilepas atau dibebaskan. Bisa dikatakan ruwatan berarti upacara untuk membebaskan atau melepaskan seseorang yang diruat dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya. Dari sisi sejarah, ruwatan merupakan upacara asal Jawa yang digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang membawa sial atau membahayakan. Asal-usul adanya ruwatan adalah dari cerita pewayangan. Diceritakan ada seorang tokoh bernama Batara Guru yang beristrikan dua orang wanita, yaitu Pademi dan Selir. Pademi menurunkan anak laki-laki bernama Wisnu dan dari Selir juga menurunkan anak laki-laki bernama Batara Kala. Batara Kala kemudian tumbuh menjadi seorang yang jahat. Ia kerap mengganggu anak-anak manusia untuk dimakannya. Konon katanya sifat jahat Batara Kala ini disebabkan oleh hawa nafsu sang ayah, Batara Guru, yang tidak terkendalikan. Tiba-tiba hasrat seksual Batara Guru timbul dan ingin menggerayangi istrinya. Namun Selir menolak, sehingga jatuhlah air mani Batara Guru ke tengah samudra. Air mani ini kemudian berubah menjelma menjadi raksasa yang dikenal dengan nama Batara Kala. Konon Batara Kala meminta makanan yang berwujud manusia kepada Batara Guru. Batara Guru pun mengizinkan dengan syarat manusia yang ia makan adalah Wongsukerta. Diketahui Wongsukerta adalah orang-orang yang mendapat kesialan, contohnya anak tunggal. Sehingga setiap anak tunggal harus diruat agar terhindar dari malapetaka dan kesialan. Selain itu, sesajen yang digunakan dalam ruwatan tidak hanya berupa makanan, tetapi ada juga benda-benda lain seperti bunga, padi, kain, dan masih banyak lagi lainnya. Atas kepercayaan itu, tradisi ruwatan dapat dimaknai sebagai ritual meminta dengan sepenuh hati agar orang yang diruat dapat lepas dari petaka dan memperoleh keselamatan. Lantas, siapa sebenarnya yang meletakkan sesajen di Semeru? Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Makruf Kozi mengatakan, sesajen tersebut dipasang oleh warga muslim yang ada di sekitar Dusun Sumbersari. Makruf menjelaskan, sesajen yang diletakkan di Dusun Sumbersari diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niatnya untuk jin atau dewa di gunung, maka memang musyrik. Makruf menceritakan bahwa pada zaman pra-Islam, banyak peninggalan kejawen yang diadopsi umat Islam di Jawa. Meskipun menginjak atau menyenggol sesajen secara tak sengaja nggak bikin celaka, tetapi ada beberapa cerita horor yang tersebar akibat menginjak atau menyenggol sesajen. Ada orang yang sehabis menginjak sesajen lalu ia mandi. Ketika ia mandi, ia menemukan keran showernya bergerak sendiri. Ada juga cerita soal rombongan pelajar Solo yang harus menghentikan studi tour mereka karena banyak siswa yang kesurupan ketika sedang sarapan di hotel. Berdasarkan keterangan saksi mata, mereka awalnya melihat ada seorang siswa yang iseng menaruh kepingan snack ke dalam sesajen di hotel. Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengungkapkan, pria tersebut bisa terancam dijerat pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan. Ancamannya yakni penjara 4 tahun. Polisi mengungkapkan akan mengambil sikap tegas terkait tindakan intoleran yang dilakukan pria itu. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, pria tersebut berinisial HF dan berasal dari Pulau Lombok. Dia diketahui merupakan warga asal Dusun Dasantereng, Tirtanadi, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur. Meski demikian, Artanto menyebutkan HF saat ini sudah lama tidak berada di Lombok. Hal itu diketahui saat polisi menemui keluarga pria tersebut untuk mengecek keberadaan HF. Polisi sudah mendatangi pihak keluarga di Labuan Haji, Lombok Timur. Menurut keterangan keluarga, sejak Alia yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di Yogyakarta dan melanjutkan S1 di Yogyakarta.
Kementerian Agama Kabupaten Lumajang turut berkomentar mengenai video rekaman seorang pria membuang dan menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lumajang Muhammad Muslim menduga adanya kesengajaan untuk merekam video tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun angkat bicara. Dia meminta warga menghargai adat istiadat lokal dan tidak mencederai adat istiadat lokal. Jika tidak tahu, lebih baik bertanya dengan cara yang baik. Demikian kata Khofifah. Konon ada sebuah legenda dalam kitab kuno abad ke-15 yang menyebut kalau Pulau Jawa dahulu kala mengambang di lautan dan terombang-ambing. Melihat itu, para dewa kemudian memutuskan untuk menancapkan Pulau Jawa dengan paku, yakni Gunung Semeru. Dalam kitab tersebut, gunung ini konon dibawa dari India oleh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Mbah Dipo diketahui merupakan kuncen atau juru kunci di Gunung Semeru. Dia telah meninggal dunia pada 2005. Masyarakat sekitar percaya bahwa Mbah Dipo memiliki keahlian menangkap pesan dari makhluk tak kasat mata di Gunung Semeru. Ada sebuah mitos yang menyebut kalau Gunung Semeru meletus, maka disarankan untuk pergi ke arah sungai, jangan ke arah Gunung Sawur. Kawasan Kalik adalah lokasi di mana terletak beberapa batu sebagai semacam nisan orang-orang yang meninggal dunia di Gunung Semeru. Salah satunya milik Suhoki. Konon, di kawasan Kalik para pendaki sering mengalami kesurupan oleh roh manusia atau roh binatang. Mitos paling populer di Gunung Semeru yakni adanya tanjakan cinta. Konon, tanjakan yang tak terlalu curam ini memiliki mitos yang dikaitkan dengan kisah percintaan. Jika pendaki yang datang berjalan melewati tanjakan cinta tanpa istirahat dan tidak menoleh ke belakang, maka kisah percintaan yang diharapkan akan terkabul. Namun sebaliknya, jika pendaki beristirahat dan menoleh ke belakang saat berada di tanjakan cinta, maka kisah percintaannya akan sulit. Konon ada sebuah mitos yang menyebut ada seorang dewi yang menyerupai seorang manusia yang kerap muncul dengan mengenakan pakaian kebaya kuning dan kemunculannya ditandai dengan kepulan asap saat bulan purnama datang. Dalam beberapa literasi, Maharaja Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12. Raja Jayabaya adalah sosok yang visioner. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua.